Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan Jilid 2 episode ke-20. Masih melanjutkan kajian tentang Injil Markus. Kembali pada episode ini kita diajak untuk mendalami Injil Markus. Dan Bapak Kardinal akan menunjukkan bagaimana pengarang Injil Markus menghadirkan gagasan, penghayatan, pemahaman tentang Allah dalam Injil yang ditulisnya. Karena itu muncul beberapa gagasan dari kitab suci Perjanjian Lama dalam Injil Markus ini yang berbicara tentang Allah. Misalnya, Allah adalah pencipta, Allah itu baik dan sebagainya. Konsep-konsep itu oleh pengarang Injil Markus dituliskan, digunakan untuk membantu para pembaca, para katekumen zaman itu, dan juga zaman sekarang untuk memahami siapa itu Allah. Sangat menarik, karena itu saudara-saudari yang terkasih, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, dalam percakapan kita yang terakhir, kita sudah mulai dengan pembicaraan mengenai Injil Markus. Seperti halnya kita mendalami Injil Matius dengan menggunakan hasil-hasil tafsir kitab suci, dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan rohani. Demikian juga kita ingin menggunakan Injil Markus yang berbeda tentu saja untuk tujuan yang sama. Yang sudah kita bicarakan adalah ini. Pokok pertama yang ingin kita bicarakan adalah bahwa Allah itu misteri. Sebagai pengantar, saya menyampaikan keyakinan saya, moga-moga menjadi keyakinan kita juga, bahwa faham dan pengalaman kita akan Allah menentukan pilihan-pilihan hidup kita, menentukan perilaku hidup kita. Saya mengambil contoh waktu itu, ensiklik yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 yang berjudul Allah adalah Kasih. Ensiklik itu ditulis ketika nama Allah digunakan untuk membenarkan permusuhan, konflik, perang, bahkan pembunuhan. Pertanyaannya, Allah macam apa yang ada di balik pilihan-pilihan itu? Seandainya Allah itu sungguh diyakini sebagai kasih, maka pasti hal-hal yang seperti itu, kekerasan, kekejaman, tidak akan menjadi pilihan. Itu contoh untuk menunjukkan bahwa faham dan pengalaman akan Allah menentukan perilaku seseorang. Nah, kita ingin melihat Allah yang macam apa yang ingin diperkenalkan oleh Markus di dalam Injilnya. Itu pertanyaan pokok yang sudah kita kupas. Hal-hal yang sudah kita bicarakan adalah ini. Saya ulang singkat-singkat. 1. Mengenai data. Kalau dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain, Injil Markus sedikit menggunakan kata Allah di dalam Injilnya. Tidak banyak dipakai kata itu. Itu data. Bisa dijumlah nanti kalau kita membaca Injil Markus. Pertanyaannya adalah mengapa ketika Allah mau diperkenalkan, sebutan itu tidak banyak dipakai. Jawabannya, pada waktu itu, rupa-rupanya orang-orang pada zaman itu sudah biasa menggunakan kata Allah, tetapi dengan arti yang sangat berbeda. Markus kurang menggunakan kata Allah,
supaya orang-orang yang membaca Injilnya itu tidak salah tangkap menafsirkan Allah yang mau diperkenalkan oleh Markus dengan kacamata paham tentang Allah yang sudah mereka punyai. Nah, kalau begitu pasti tidak sambung. Itu data. Lalu kita coba melihat Allah macam apa, tidak ada definisi, tidak ada penjelasan, tetapi dapat kita temukan di dalam beberapa ayat yang di balik ayat itu sebetulnya ada Allah yang sedang bekerja. Sudah kita lihat bab 1 ayat 2 misalnya, aku menyuruh utusanku mendahului aku. Aku itu Allah. Jadi Allah berinisiatif. Bab 1 ayat 3, karena berinisiatif maka dia akan datang. Luruskanlah jalan baginya. Nah, datangnya lewat siapa? Bab 1 ayat 11, Yesus dibaptis, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Allah datang dan mau melakukan sesuatu lewat Yesus. Suatu seri lain dari teks-teks secara sederhana, bab 1 ayat 14. Dipakai istilah Injil Allah. Injil artinya adalah kabar gembira. Maka Allah yang datang itu akan membawa kabar gembira. Belum jelas kabar gembiranya apa. Pada bab 1 ayat 15 dipakai istilah kerajaan Allah. Kita dapat memahaminya Allah yang mengatur kebersamaan hidup di dalam kerajaan itu. Bab 1 ayat 35, Yesus berdoa. Tentu saja berdoa kepada Allah. Dengan demikian, Allah kepada siapa Yesus berdoa, itu menunjukkan relasi hubungan yang sangat pribadi dengan Yesus. Bab 2 ayat 7, Allah yang mengampuni dosa. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat itu, dengan mudah kita mengambil kesimpulan bahwa Allah yang akan diperkenalkan oleh Markus di dalam Injilnya sangat berbeda dibandingkan dengan Allah yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya pada waktu itu. Kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan, jadi hanya ayat-ayat, dan kita mencoba melihat di balik ayat itu sebetulnya Markus ingin memperkenalkan Allah yang macam apa. Yang berikutnya kita mau lihat beberapa ayat, 2-3 ayat, yang menunjukkan bagaimana perjanjian lama dipakai oleh Markus untuk menyatakan Allah yang ingin ia perkenalkan itu. Ayat-ayatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab 10 ayat 18. Bab 10 ayat 18. Itu percakapan antara orang kaya dengan Yesus. Orang kaya itu bertanya begini pada ayat 17, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi yang disebut baik itu guru Yesus yang ada di hadapannya. Lalu jawab Yesus seperti apa? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi, memperkenalkan Allah tidak dengan teori macam-macam, tapi dengan sebutan Allah itu baik. Nah, karena Allah itu baik, kita lanjutkan pada bab 12 ayat 30. Bab 12 ayat 30, kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Waktu kita mempelajari Perjanjian Lama secara sangat garis besar, kita sering berjumpa dengan tidak langsung gambar Allah yang adalah baik. Ia memperhatikan orang miskin, ia memperhatikan orang sakit, dan sebagainya. Allah itu baik. Itu saja tanpa menjelaskan baiknya di mana, nanti akan kita lihat. Teks yang kedua, bab 11, ayat 22. Bab 11, ayat 22. Itu konteksnya adalah pohon ara yang sudah kering dan nasihat Yesus untuk berdoa. Yesus menjawab mereka, atau bertanya dulu pada ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi Allah itu siapa? Allah adalah Dia yang kita percaya. Ini tentu membutuhkan pendalaman apa maksudnya kalau kita percaya kepada Allah. Tentu maksudnya adalah menyerahkan diri kepada Allah dan membiarkan Allah itu berkarya dengan caranya sendiri. Bukan dengan cara yang saya pikirkan. Nah, ini yang paling sulit. Memikirkan Allah dengan cara kita, itu gampang. Tetapi percaya kepada Allah dan membiarkan Allah melakukan rencananya menurut jalannya, bukan menurut jalan kita, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak gampang. Bab 13 ayat 19. Bab 13 ayat 19. Judul kitab suci kita adalah Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Pada ayat 19 dikatakan begini, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya adalah Allah yang mau diperkenalkan itu adalah Allah pencipta. Jadi kalau kita melihat 3 ayat itu yang tadi kita sebut, ini adalah gambaran-gambaran tentang Allah, faham tentang Allah yang sangat biasa di dalam Perjanjian Lama. Allah itu baik, Allah itu setia, Allah itu pencipta, Dialah yang maha tinggi, tema yang lazim akan dalam Perjanjian Lama. Dan para peserta, para pembaca Injil Markus diajak untuk menyerahkan diri kepada Allah yang seperti itu. Allah yang seperti itu, yang seperti apa? Itu Allah yang menyatakan diri di dalam diri Yesus. Maka Yesus itu seperti Allah, adalah baik, setia, dalam arti tertentu juga pencipta, sehingga kepada Allah yang seperti itulah lewat Yesus kita menyerahkan diri, agar lewat Yesus kita dipimpin sampai kepada paham pengertian tentang Allah yang benar. Langkah yang terakhir untuk memperkenalkan Allah
ada 1-2 teks kunci. Teks kunci yang pertama, bab 14 ayat 36. Kita coba lihat bab 14 ayat 36. Kita semua sudah tahu, hafal kemungkinan ayat itu. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, doanya adalah seperti ini. Ya Bapa, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Allah Maha Kuasa tentu. Ambillah cawan ini daripadaku. Ini keinginan pribadi Yesus. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Coba silahkan merenungkan sebentar, kita renungkan sebentar kata-kata ini. Yang pertama, menurut ayat ini, Allah adalah Dia yang segala-galanya mungkin. Dan itu konsep biasa di dalam perjanjian lama. Nah, karena semuanya mungkin bagi Allah, Ia dapat menyingkirkan cawan dari Yesus. Tetapi nyatanya tidak. Ini yang sangat penting. Jadi Yesus mengendaki cawan ini berlalu, menurut doanya penyerahan dirinya, masih dipikirkan Allah caranya sendiri, tetapi Allah yang segalanya mungkin itu ternyata tidak mengikuti apa yang diharapkan Yesus. Dan kemudian dalam perjalanan, akhirnya Yesus pun pasrah kepada Allah yang seperti itu. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalimat ini kalimat yang langsung terjadi. Jadi maksud saya begini, pergumulan antara kehendak Yesus pribadi sampai akhirnya Ia berkata, janganlah apa yang aku kehendaki melainkan apa yang kau kehendaki. Ini kan satu kalimat ya, seolah-olah tidak ada jedanya. Antara dua bagian kalimat itu, dua frase itu, ada perjuangan yang sangat dahsyat. Bukan hanya intensitasnya, tetapi kiranya juga berkaitan dengan waktu. Di dalam Injil lain, dikatakan bahkan Yesus sampai berpeluh darah. Perjuangan yang berat. Sama atau mirip lah, bukan sama. Ketika kita membayangkan Bunda Maria akhirnya mengatakan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Jangan dipikir itu adalah sesuatu yang begitu saja muncul, spontan. Itu adalah perjalanan hidup yang panjang. Dan kata-kata fiat, jadilah padaku menurut perkataanmu, itu adalah suatu muara dari proses panjang yang ditempuh oleh Bunda Maria. Dengan demikian, yang kita hadapi di sini adalah Allah yang penuh dengan misteri. Segala-galanya dapat Dia kerjakan. Kita ingin supaya Allah itu mengerjakan yang ini, tetapi nyatanya Dia tidak mengerjakan yang dikehendaki oleh Yesus pada awal, menyingkirkan cawan. Dan persis loncatan iman yang sangat sangat dahsyat adalah ketika kita meninggalkan gambaran Allah yang seolah-olah dapat diketahui utuh, masuk ke dalam Allah yang adalah misteri itu. Revolusi gambaran tentang Allah. Allah yang dapat dikuasai menjadi Allah yang penuh dengan misteri.
Itu teks kunci yang pertama. Teks kunci yang kedua adalah bab 15 ayat 34. Ketika Yesus disalib, menurut Markus, ia mengucapkan doa dari Mazmur 22 ayat 2. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah puncak perwahyuan Allah. Tidak dalam mukjizat, tidak di dalam kuasa, tidak di dalam pengajaran-pengajaran yang berwibawa. Enggak. Allah mewahyukan diri di dalam diri Yesus yang merasa ditinggalkan oleh Allah. Allah yang misteri itu, yang tidak kita tangkap, yang tidak kita mengerti, itu ternyata meninggalkan Yesus, padahal ia dapat melakukan segala sesuatu. Moga-moga yang ingin saya sampaikan dapat ditangkap. Seandainya Allah itu membebaskan Yesus, dia bukan misteri lagi. Yaitu Allah yang sudah kita kenal dan kita tahu semuanya tentang Allah. Allah itu maha kuasa. Allah itu dapat melakukan segala-galanya. Maka bebaskanlah saya dari saat ini. Nah, kalau ia membebaskan artinya Allah, kita tahu Allah yang kita fahami itu. Ternyata tidak seperti itu. Allah yang dapat melakukan segala sesuatu tidak memenuhi yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, jalan yang ditempuh oleh para calon pengikut Yesus yang setia ini adalah jalan yang tidak gampang. Karena semuanya yang terjadi, nah ini yang paling sulit untuk kita pahami, itu bukan yang terbaik bagi saya, tetapi yang terbaik bagi Dia, Allah yang penuh misteri itu. Ini sebagai konsep iman itu gampang. Oh iya, ditangkap gampang, dipahami gampang. Tetapi nanti kalau menyangkut keyakinan itu, menyangkut saya, hidup saya, pengalaman-pengalaman hidup saya, menjadi sangat-sangat sulit. Mengapa Allah yang bisa melakukan segala sesuatu itu tidak mengabulkan apa yang saya kehendaki? Dan persis tantangan imannya ada di situ itu. Bukan Allah yang menurut kita, tetapi Allah yang menurut Allah yang adalah misteri yang akan diwahyukan oleh Yesus. Sekali lagi, konsepnya gampang dimengerti, tetapi konsep ini menjadi tantangan iman yang sangat panjang dan sangat menantang. Dan tentu saja itu bukan akhir. Karena akhir dari Injil Markus nanti akan kita lihat, itu tidak pada bab 15 ayat 34, tetapi ada pada bab 15 ayat 39. Itu puncak Injil Markus. Waktu kepala pasukan yang berdiri di berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pengakuan iman. Tidak di dalam kuasanya ketika dia berjalan di atas air misalnya, tidak ketika dia membangkitkan orang mati pengakuan iman itu muncul, tetapi justru ketika Yesus tergantung di salib. Misteri, karena salib itu kekalahan. Allah mewahyukan diri dalam yang biasa kita kenal sebagai kekalahan. Itulah paradoks salib yang akan kita
kita pegang sebagai iman kita, itu bukan kekalahan, itu adalah puncak perwahyuan Allah, karena disaliblah kasih Allah yang tanpa batas itu mendapatkan wujudnya. Dengan demikian, kita selesai dengan bagian yang pertama, pokok percakapan yang pertama, yaitu Allah itu misteri. Dan kita diundang sebagai murid-murid Yesus untuk seperti Yesus menyerahkan diri kepada Allah yang adalah misteri ini, sehingga kita tidak hanya berpegang pada harapan-harapan saya, cara saya, tetapi biarlah Tuhan menjalankan rencananya. Sekarang tanda kurung. Tanda kurungnya agak panjang. Sebelum kita masuk ke percakapan yang kedua. Saya ingin menawarkan satu pengulangan yang rasa-rasanya baik untuk kita ingat lagi, supaya nanti dalam perjalanan kita lebih mudah mengikutinya. Maksud saya begini, sebelum kita masuk ke detail Injil Markus beberapa ayat nanti, kita ingin melihat sekali lagi keseluruhan Injil Markus. Ketika kita membaca Injil Matius, ada dua ayat yang menjadi kunci. Kunci yang pertama dalam Matius, nanti untuk perbandingan supaya jelas maksudnya. Di dalam Injil Matius, ayat kunci yang pertama itu ada pada bab 1 ayat 23. Pembukaan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata menyertai pada awal. Dan pada akhir Injil Matius kita hafal janji Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah dua ayat kunci di dalam Injil Matius. Nah, sekarang di dalam Injil Markus, apakah kita dapat menemukan ayat-ayat kunci supaya nanti kita bisa mengikuti secara garis besar lebih dulu gagasan-gagasan pokok yang mau disampaikan oleh Markus. Ada 3 ayat kunci. 3. Ayat kunci yang pertama adalah bab 1 ayat 1. Itu sebetulnya adalah semacam pengantar. Markus seolah-olah mau mengatakan begini, di dalam Injil yang saya tulis ini, saya ingin menampilkan Yesus yang adalah Kristus dan Anak Allah. Ingat, Yesus itu adalah wahyu Allah yang misteri tadi. Maka Injil Markus ingin mengatakan Yesus itu siapa? Yang mewahyukan Allah yang penuh misteri tadi. Moga-moga jelas maksud saya. Tadi pada percakapan yang pertama kan Allah itu misteri, ia datang dalam siapa? Dalam Yesus yang mewahyukan dirinya sebagai misteri. Nah, Injil Markus, seluruh Injil Markus itu programnya adalah bab 1 ayat 1 ini. Saudara-saudara, dalam Injil yang saya tulis, saya ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Kristus dan Anak Allah.
Itu kuncinya. Kunci yang pertama. Namanya Yesus yang lahir di Bethlehem itu, gelarnya dua, yaitu Kristus dan Anak Allah. Maka kita bisa melihat dari bab 1 ayat 1 itu bahwa rencana Markus itu memperkenalkan Yesus dalam dua langkah. Langkah yang pertama, memperkenalkan Yesus sebagai Kristus. Pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias, sama Kristus itu bahasa Yunani, Mesias itu bahasa Ibrani, ada pada bab 8 ayat 29. Pengakuan Petrus. Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Nah, bagian pertama selesai di situ. Tetapi belum selesai tuntas. Karena apa? Karena sesudah itu, pada ayat berikutnya, ayat 30, Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Jadi pengakuan Petrus sudah benar menjadi puncak dari bagian pertama Injil Markus, tapi mereka disuruh diam dulu. Karena apa? Bagian kedua masih harus menyusul. Lah, pada bagian kedua, Markus dari bab 8 ayat 29, teks kunci yang ketiga tadi sudah kita baca, yaitu bab 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Itu cocok dengan bab 1 ayat 1. Dengan demikian, Injil Markus bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, Markus memperkenalkan bahwa Yesus adalah Kristus. Bagian kedua, Markus memperkenalkan bahwa Yesus adalah Putra Allah. Itu teks-teks kuncinya. Sekarang mau kita lihat bagaimana, kita ulangi lagi, bagaimana perwahyuan itu bagian per bagian disusun. Bagian yang pertama. Di dalam Injil Markus bagian pertama, bab 1 sampai dengan bab 8 ayat 29 tadi, Yesus mewahyukan diri lewat sabda dan karyanya. Sabda dan karya. Kalau hanya sabda tanpa karya, tidak kuat. Kalau hanya karya saja tanpa penjelasan dari sabda, tafsirannya bisa macam-macam. Yang menarik adalah ini. Yang menarik. Karya-karya agung Yesus, apapun itu, selalu diikuti dengan perintah diam. Perintah diam itu adalah suatu istilah yang biasa dipakai kalau terjadi mukjizat, murid-murid diminta jangan omong mengenai hal ini. Itu perintah diam. Kita lihat bab 1 ayat 25. Ini setan yang berbicara. Pada ayat 24 ketika Yesus mengajar dan membuat mukjizat ini, judulnya adalah
Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum, setan itu mengatakan begini lewat orang yang sakit, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami." Nah sekarang, "Aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah." Jadi setan itu tahu, Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Nah sebetulnya kalau menurut pikiran kita, ya sudah itu setan itu suruh nyebarkan aja bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tetapi kok tidak? Ayat 25, Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Sehingga murid-murid itu bertanya pada ayat berikutnya, ayat 27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa." Itu mau satu lagi, ayat 34. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Pada ayat 34 dikatakan begini, "Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia." Mengenal, tahu, tapi tidak boleh bicara. Inilah nanti kalau membaca buku-buku yang sering disebut dengan istilah rahasia Mesias. Jadi memperkenalkan diri tapi tidak boleh diceritakan. Menunjukkan kuasa tapi tidak boleh omong. Itu seperti semacam teknik membuat orang ingin tahu lah siapa ini, kok tidak boleh diomongkan ini. Satu lagi, bab 7 ayat 36. Bab 7 ayat 36. Ceritanya mengenai Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ayat 36, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tidak boleh bercerita. Menyatakan diri, dikenal, tidak boleh omong. Itulah sekali lagi rahasia Mesias. Nah, terhadap perwahyuan rahasia Mesias itu, perwahyuan Yesus itu, reaksi itu mendua. Reaksinya tidak selalu positif, reaksinya sering-sering negatif. Kita lihat reaksi-reaksi terhadap perwahyuan Yesus. Beberapa ayat diingat kembali, bab 2 misalnya. Bab 2 ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Jadi reaksinya seperti itu. Yesus yang menyembuhkan orang sakit itu dianggap menghujat Allah. Negatif. Ayat 16. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus, bab 2 ayat 16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dipersoalkan lagi, melakukan yang baik dipersoalkan. Negatif. Beberapa ayat, bab 3 ayat 16.
ayat 21 saja. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, keluarganya pun mengatakan bahwa Yesus itu tidak waras. Bukan hanya menolak, reaksinya juga sangat tajam, keras. Sudah pada awal bab 3 ayat 6, misalnya bab 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Jadi lihat tegangan ini. Yesus mau diperkenalkan sebagai Kristus bagian pertama. Membuat mukjizat, sabdanya berwibawa, penuh kuasa, reaksinya disuruh diam. Yang mengenal dia disuruh diam. Sementara reaksi-reaksi yang sangat banyak ditunjukkan adalah negatif. Bahkan pada awal Yesus sudah mau dibunuh. Nah, terus begitu ada semacam tegangan antara pengakuan, perwahyuan, menjelaskan siapa dirinya, menolak dan sebagainya. Puncak yang pertama adalah bab 8 ayat 29, pengakuan Petrus yang terkenal itu, engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias. Dah, bagian pertama selesai. Program Markus bagian pertama ditutup dengan pernyataan Petrus itu. Menyusul bagian kedua. Bagian kedua ini dimulai sesudah Petrus menyatakan pengakuannya. Bab 8 ayat 29 diikuti dengan ayat 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Ini larangannya, jangan omong bahwa saya adalah Kristus. Kira-kira apa maksudnya? Para pembaca Injil Markus tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ada sekian banyak gambaran tentang Allah yang dipegang oleh orang-orang pada waktu itu. Kalau menggambarkan Allah itu adalah pemenang dan sebagainya itu gampang. Tetapi ternyata yang mau diperkenalkan bukan Allah pemenang, sebagaimana biasa dipikirkan oleh orang-orang pada waktu itu. Yang mau diperkenalkan adalah Allah yang adalah misteri, yang tidak bisa kita tangkap sepenuhnya dengan cara berpikir kita. Nah, bagian kedua inilah yang menjelaskan Allah macam apa yang adalah misteri itu. Moga-moga cara berpikirnya bisa mudah dimengerti. Pengakuan Petrus dan larangan untuk bicara, istimewanya adalah diikuti dengan nubuat sengsara. Lah ini yang membetulkan, ini yang mencoba mengkoreksi faham Petrus tentang Mesias. Pada zaman itu Petrus sebagai orang yang dididik di dalam perjanjian lama, pasti berpikir Mesias itu sebagaimana digambarkan di dalam perjanjian lama, pemenang, penghancur musuh dan sebagainya. Ini mau dikoreksi. Dan koreksinya itu dahsyat, revolusioner, maka sulit dipahami.
Itulah sebabnya sesudah pengakuan Petrus, selain murid-murid itu dilarang untuk berbicara, mulailah dengan nubuat sengsara yang pertama. Itulah yang kita temukan pada bab 8 ayat 31. Moga-moga caranya berpikir Markus bisa kita pahami. Mau mengkoreksi faham yang keliru tentang Mesias, tentang Allah. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Nah, sekarang tidak tutup-tutup lagi. Ini arahnya perwahyuan yang baru ini. Bahwa anak manusia yang berkuasa itu harus menderita, dibunuh, dan kemudian bangkit. Sekali lagi, revolusi pandangan dan faham tentang Allah. Oleh karena itu, wajar, tidak mengherankan kalau nubuat sengsara Yesus yang pertama itu diikuti oleh reaksi Petrus yang spontan. Ayat 32 bagian kedua. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini artinya perwahyuan yang disampaikan oleh Yesus itu nggak mau diterima oleh Petrus yang sudah mempunyai konsep tentang Allah yang dia pelajari, dia hidupi sejak lama sebagai orang yang dididik di dalam perjanjian lama. Maka dia tidak menerima, ini Allah kok seperti ini. Allah mewahyukan diri di dalam sengsara, tidak masuk akal. Maka wajar Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Reaksi Yesus sangat keras, sangat keras. Maka ayat 33, berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Kerasnya bukan main, Petrus disamakan dengan iblis. Kenapa? Apa pekerjaannya iblis itu? Pekerjaan iblis, menurut faham yang biasa, adalah membelokkan orang dari jalan yang benar. Dengan segala macam caranya. Petrus ditegur dan dikatakan enyahlah iblis karena Petrus ingin membelokkan jalan Yesus, jalan perwahyuan Allah, nggak sama dengan konsep saya. Maka ia menegur, menarik Yesus ke samping. Disebut iblis. Penjelasannya adalah sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini kembalikan konsep yang tadi. Konsep Allah, menurut Allah yang adalah misteri yang tidak bisa dikuasai, ditebak oleh manusia, itu Allah yang misteri, dibandingkan atau diperlawankan dengan Allah yang bisa dikuasai, termasuk oleh Petrus. Allah itu enggak seperti itu. Pertengkaran yang pertama. Yang kedua, ayat 32 itu menunjukkan bahwa Petrus tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu nubuat sengsara yang pertama. Ada nubuat sengsara yang kedua,
yang ditemukan, kita temukan pada bab 9 ayat 30 sampai 32. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Nah, sekarang ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nubuat sengsara yang kedua. Jadi Yesus itu sekarang sudah membuka rahasianya. Tidak ditutup-tutupi lagi. Ini misteri yang harus diwahyukan. Reaksi murid-murid bagaimana pada ayat 32? Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Segan. Untuk apa bertanya lagi? Kok aneh konsep yang mau ditunjukkan itu? Sama sekali tidak sama dengan pemahaman yang ada di dalam diri para murid. Ada nubuat sengsara yang ketiga, bab 10, ayat 33 sampai 34. Nubuat sengsara lagi. Mesias yang bersengsara membuka diri, mewahyukan diri sejelas-jelasnya. Ayat 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Nubuat sengsara lagi. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nubuat sengsara yang ketiga. Nah, sebetulnya sudah cukup kalau suatu perwahyuan diulang sampai 3 kali dengan rumus yang mirip, itu mestinya selesai. Tetapi apa yang terjadi? Maksud saya selesai itu mestinya jelas bagi murid-murid itu. Sudah 3 kali. Tapi reaksinya selalu tidak mengerti. Karena apa? Karena paham seperti itu sama sekali tidak masuk di dalam cara berpikir yang membentuk mereka sejak lama. Ketidaktahuan para murid itu dapat kita baca pada bab 10 ayat 35 sampai 45. Silahkan membayangkan Yesus yang mereka ikuti, dikatakan tadi pada ayat 32, sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus berjalan di depan, murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Silakan membayangkan arak-arakan itu, Yesus di depan, murid-murid di belakangnya mengikuti Yesus ke Yerusalem, tapi tidak tahu mengikuti ini untuk apa, mau dibawa kemana, tidak mau tahu, mungkin lebih baik begitu daripada tidak tahu. Karena ketika Yesus mengatakan kepada mereka nubuat sengsaranya, reaksi murid ada pada 35, bab 10. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak.
yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Gurunya omong tentang penderitaannya, murid-muridnya minta kekuasaan. Ndak sambung. Lalu komentarnya, tetapi kata Yesus kepada mereka, ayat 38, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tidak tahu lagi. Sampai akhir tidak tahu. Dan nanti ketika Yesus ditangkap, murid-murid semua melarikan diri, selesai. Ketidaktahuan mereka atau ketidakmauan mereka untuk tahu itu berpuncak pada waktu Yesus ditangkap. Murid-murid semuanya lari. Karena tidak mampu, atau sekali lagi, dibuat tidak mampu oleh Markus untuk menangkap perwahyuan diri Yesus. Mereka sudah punya konsep fix, Allah itu begini, Allah itu begitu, dan begini dan begitu. Yesus mewahyukan Allah yang sama sekali berbeda. Bukan seperti itu. Tetapi Allah yang adalah misteri, yang mempunyai rencananya sendiri, yang menghendaki agar orang-orang yang percaya kepadanya, percaya kepada jalan Allah, pikiran Allah, bukan pikirannya sendiri. Sampai akhir gagal paham. Tetapi tadi kita sudah melihat akhir dari Injil Markus itu bukan kisah tentang gagal paham. Puncaknya adalah bab 15 ayat 39. Pengakuan iman, sungguh orang ini adalah anak Allah. Artinya bagian kedua dari rencana Markus pada bab 1 ayat 1 selesai di sini. Pesannya, iman itu bukan hasil pencarian intelektual konseptual. Iman itu adalah anugerah. Dan ketika orang mencari, kalau hanya mencari terus, jadinya seperti murid-murid itu yang lari meninggalkan Yesus. Tetapi akhirnya pencarian itu mesti berpuncak pada pengakuan iman, loncatan iman. Saya percaya, saya berpegang, membiarkan diri, menyerahkan diri saya kepada Allah yang jalannya tidak selalu saya ketahui. Nah, Markus mengajak para pembacanya untuk melakukan loncatan iman itu. Nanti dalam percakapan berikut akan kita lihat secara lebih rinci ayat-ayat yang menunjukkan murid-murid itu pelan-pelan tidak tahu, pelan-pelan dibuat tahu, tetapi tidak tahu juga. Sampai akhirnya dikaruniakan iman, loncatan iman itu. Terima kasih, kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, juga kita telah mendengarkan menyimak dalam episode ini dibahas mengenai nubuat sengsara Yesus untuk mengkoreksi pemahaman Petrus dan para murid saat itu tentang Mesias. Mereka berpikir Mesias itu hebat, berkuasa, tidak terkalahkan. Tapi Yesus mengoreksi, memperbarui gagasan Yesus sebagai Mesias. Semoga kita pun diberi karunia keterbukaan hati untuk selalu mendengarkan arahan sapaan dari Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.